Sastra Barong. Sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo ramaikan dan dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda. Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. Satu 102 FM Radio Barong Singaraja Bali kembali di hari Jumat ya. Setiap hari Jumat kita Sastra Labarong dari pukul 16 hingga pukul 18 WITA. Di edisi ke-41 sekarang ya. Ke-41 berarti 41 minggu udah berlangsung acara ini. Kali ini kita kedatangan tamu dari juara-juara Festival Tunas Bahasa Ibu. Wah, mereka-mereka yang hebat-hebat datang ini. Selamat datang di Studio Barong. Inilah kami, inilah kita ya. Semoga kedatangan peserta lomba juara ya, para juara ini akan dapat pengalaman lebih di sini dan dapat dibiarkan di tempat nanti berada ya. Dan pada sore hari ini seperti biasa yang acara ini tadi saya sendiri Fajar, kemudian yang berdatang ini ada Dede Mintaraga. Dia adalah salah satu juga dari pengelola acara Gita Sastra ini. Dan kami juga masih menunggu Prof. Dr. Gede Artawan, Satria Kusuma dan Bunda Putri Swasti Koster. Oke, dari kawasan Pantai Indah 2, 123 Singaraja Bali, saya yang tugas sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa, dan sebelum ini kita dengarkan lagu untuk pembuka. Ada resah dalam hati, takut yang tak terkendali. Dunia kita sedang tak baik-baik saja. Ini memang tidak mudah, namun kau tetap berjalan. Aku menunggumu untuk segera pulang. Jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang. Jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang
tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang, jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Jujur saja aku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja aku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi
bergabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra sastra. itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. Mulai ya? 102 FM dalam acara Gita Sastra kali ini. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, tamu yang datang kali ini adalah juara-juara dari Festival Tunas Bahasa Ibu. Wah, mereka ada juara. Ada Ebi dari SD 2 Miali, kemudian ada Akila dari SD 3 Wayang Jawa, dan Andrean dari SD Negeri 3 Kampung. Kalau dilihat dari asal sekolahnya, kayaknya sih tidak komplek ya. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kita. Dan seperti biasa, acara ini dipandu oleh di depan saya Satria Kusuma, di sebelah saya ada Dede Bintaraga, dan teknik operator ada Chandra Jaya. Oke, selamat sore. Sore. Adik-adik semua ya, ibu-ibu nih ya, ibu guru yang hadir untuk menemani anak-anaknya di sore hari ini. Saya mulai dari Ebi ya. Ebi bisa ceritakan, memperkenalkan dulu, menceritakan bagaimana Ebi bisa ikut festival lomba ini, lomba gengsi loh ini. Gitu ya. Oh iya, Lomba baru gengsi. dengar ini, Iya, lomba saya apa baru namanya? dengar juga. Lomba apa namanya? Festival Tunas Bahasa Ibu. Bahasa Ibu. Iya. Nasional apa? Provinsi tingkat kabupaten ini. Kabupaten. Oke. Kabupaten akan lanjutkan ya, Bahasa Ibu berarti bahasa Bali ya? Bahasa Bali. Oke. Provinsinya nggak ada. Nanti akan ada. Belum akan menuju ke provinsi nanti. Iya, semoga apa tuh adik-adik kita Nki berhasil juga menang tingkat provinsi ya. Sebab tahun di bahasa ibu tingkat nasional kan ada bahasa ibu Ya, nanti kan lomba. lomba lagi. Seluruh ada bahasa ibu ada Ya, lagi yang dilombakan, ada. bisa aja ya kan? Bisa saja. Orang Bali yang ada di Kalimantan kan ada juga. Ada. Cuma rahasia Siapa kok. tahu kan memungkinkan sekali ya. Sulawesi ada. Begitu kan Kak Dede. Iya. Bener. Kak Dede 3S aja nih. Silakan. Ya, perkenalkan diri dan lain-lain gitu. Perkenalkan, nama saya Putu Ebi Yoga Sepranya Rimbawa. Saya berasal dari Menyali, sekolah di SD Negeri 2 Menyali. Kelas berapa? Kelas Kelas 6. 6. Oh, sebentar lagi SMP. Senang baca puisi dari kelas berapa? Baru-baru ini. Baru-baru ini langsung juara ya, juara 1 ya. Baru aja juara 1. Padahal ini puisi ini kan pencipta dan pembaca. Angritulan Wajen. Luar biasa, bibit yang luar biasa. Memang Menyali kita kenal kan ada sastrawan dulu ya. Itu. Kok bisa tertarik sama puisi, sama bagaimana ini? Pakai bahasa Bali saya apa pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Bagaimana bisa tertarik pada puisi? Karena pertama disuruh sama sekolah untuk ikut lomba di Mahima dan pengen lagi ikut lomba. Waktu di Mahima dapat juara 4. Harapan. Mahima di sebelah saya ini kan. Nah, lombanya di mana? Lombanya di Sasana. Di Sasana Budaya. Gitu. Berarti awal tertariknya memang disuruh apa diminta, tapi ibu gurunya pasti tahu kan kalau Abi punya bakat, punya kemampuan kan. Berarti ada kemampuan lain, mengkidung, mengirama? Ada. Pasti ya, gitu ya. Kalau yang menekuni Bali Anyar itu pasti itu ada mengkidung dan mengirama, gitu ya. Kembangkan. Depan itu ya. Sebelum baca puisi coba makin sedikit. Oh, gitu. Ada kidung yang bisa disampaikan. Kidung apa? Belum ada. Belum ada. Tadi sebentar Baca puisi dulu. Puisi dulu, baca puisi aja. Puisi naik. Ditodong-todong begitu anak kecil. Tapi mentalnya luar biasa. Ya, itu modal dasar mental ya. Seperti tadi saya diskusi dengan ibu gurunya itu
apa, yang penting jawari dulu untuk meraih juara. Iya, lanjut ke Lala ya. Namanya Lala. Terus tadi namanya Akila Naila, Lala itu ya pantesan panggil Lala. Ya. Gimana Lala bisa ceritakan dulu? Oke, dari perkenalan dulu Lala gitu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Akila Putri. Saya asal dari negara, tinggal di Pulau Obi. Dari negaranya mana? Melayu. Oh, dari Melayu. Wah, semua cek luar kota ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Ibunya kan dari Belalang. Ibu dari Melayu, bapak dari Jemberana, dari Melayu itu. Dari Jemberana ya, benar kan? Bukan Melayu kan? Bukan negara kan? Ibu kotanya negara. Saya orang negara kan? Itu ya. Gitu. Tadi sekolah SD 3 Banjar Jawa dari Banyuning. Oh, sekarang kan ada transportasi gampang antar jemput kan? Iya. Zaman dulu gitu ya. Kenapa tertarik puisi, Kek? Awalnya cuma disuruh ikut-ikut aja. Disuruh ikut-ikut, tapi kesenangan, berterusan. Iya. Oh gitu. Kok bisa juaranya itu Yono persiapan? Persiapannya ya dites dulu vokalnya, habis itu kalau bagus, kalau misalnya bisa pakai nada tinggi, puisinya nada tinggi dipakai, kalau enggak nada pendek. Itu dalam mengerti ya, menulis puisi yang membimbing siapa? Bu Foni. Siapa? Bu Foni. Gurunya. Iya. Gitu. Berbahasa Bali berarti pasti dong, karena itu yang ditulis puisi Bali. Iya. Bisa bahasa Bali? Bisa? Bisa. Itu puisi itu dekat sekali tadi dengan drama, dengan teater ya. Ya, beliau itu tokoh teater. Ya, ya beliau itu sutradara film. Ya, itu ya. Bagus sekali mental ya. Ya, Sama Miss Sonianya. Sonianya, oh ya. Iya, ini tokoh teater, sutradara film Layon Sari, Jayapran Layon Sari. Itu. Ya, beliau itu namanya Pak Putu Satria Kusuma. Ya, saya biasanya memanggil Satria Madangkara gitu ya. Ya, itu. Oke, saya lanjut ke Andrian itu. Ingat Andrian, ingat ponakan cucu saya. Namanya Andrian itu ya. Segede ini juga. Ya. Bisa perkenalkan diri Andrian? Perkenalkan, nama saya Gede Andriana Sadinata. Saya berasal dari Desa Bengkel. Iya. Dan saya sekolah di SD Negeri 3 Bengkel. Bengkel itu di Kecamatan Busurview ya. Ya. Itu dekatnya Pelabuhan terus Sumajero ya. Ya. Tembus sana sini itu ya. Itu ada ke danau itu kan. Ya. Jadi, itu SMP 1 apa di Bengkel ya? Di Umejero. Bukan. Yang SMP 1 3? Bukan Umejero, SMP Hindu baru di Umejero. Bukan di Kedis ya. Umejero. Oh, itu. Oh, ya, oke. Sononya Andrian juga puisi ya? Ya. Puisi Bali Anyar. Ini kelas berapa Andrian? Kelas 6. Kelas 6. Di sejak kecil suka baca-baca. Baca dulu? Ya. Ya. Biasanya kita yang suka baca itu pasti perkembangannya begitu ya. Saya ingat ketika waktu Satria itu memberikan jangan kesini pada teman-teman yang baca puisi itu, beliau itu bukan membaca, Pak Edi juga. Jadi hari ini juga menyampaikan juri yang kemarin itu kan, ini Harudi itu kan, dan Bu Wanda ya. Ya benar, Wanda Putri Pradanti gitu ya. Apalagi jurinya lagi satu saya tidak kenal itu ya. Itu. Mengenal puisi Andrian itu sejak kapan? Sejak baru-baru ini. Baru-baru ini? Ya. Mereka semua baru-baru mengenal puisi tapi langsung juara nih. Luar biasa nih. Ya. Anak SD itu yang begini luar biasa, tapi yang luar biasa sebenarnya gurunya. Karena guru itu bisa membuka talenta siswa. Itu. Ya. Jangan nanti melupakan guru itu ya. Oke, sebelum lanjut, siapa yang pertama mau bacakan puisi? Abi? Siap? Siap. Oke, silakan. Dihafal apa dibaca? Iya, aja. Oke, silakan. Puisi bahasa Bali ya? Ya. Meme oleh Putu Ebioga. Meme Satma ke Sang Surya Sanes tata
menyinarin lemah. Meme saat maka Dewi Chandra sanes tata menyinarin petang. Tresnan meme sekadi toya aning mengetisin awak titiang. Tresna sujati tresnan titiang sane ka pertama. Meme sang guru rupaka sanes tata mengajahin tata susila. Mangda titiang dados jatma maguna. Meme mogi meme tata kena panjang yusa lan bahagia. Keren ya vokalnya. Keren penghayatannya ini. Bagus tadi. Iya. Penghayatan itu bagus sekali Iya. Meme. Iya. Penggalannya bagus ya. Pertamamu Ibu. Iya. Semuanya karya tuh. Asli mungkin dibimbing oleh kita. Itu harus lombanya itu adalah lomba mencipta dan membaca. Ya dibimbing lah apa semua orang ya, gitu. Ya lah semua orang dibimbing kan. Gitu. Kali itu luar biasa. Ya. Karena menang dia pasti karena puisinya polos gitu, nggak usah rumit macam sederhana. Ada puisi gak sederhana kok. Bagus. Seperti yang dulu Pak Danu Bukian bilang ada menurut beliau itu kan puisi kalau di luar negeri katanya puisinya tenang sederhana, beda dengan puisi di kita yang memperdengarkan keindahan bahasa. Itu menurut Pak Danu Bukian dari SMK Utama itu Pak Danu Bukian itu luar biasa. Iya, memang ada beberapa kalimat yang ini, tapi sekali lagi untuk anak seusia Abi itu luar biasa. Ya. Tadi bagi sebentar saya minta baca puisi yang lain ya. Bisa mendadak dengan baca puisi orang lain bisa. Siap bagus. Iya, bagus itu ya. Berat lanjutnya. Lala. Silakan Lala. Itu. Eling oleh Nimade Akila Naila Putri. Rikala langite mesawang para kerudugan ombak mesurya tiang negak matimpa sepi manahe adot ngerasayang ten mesuara tanpa petakon nanging tiang tenidayang setata merawat parisasa nyesel ten eling ring swadharma niktek tangkah nyapa kadi aku buka cakungi kedenan ati nanging puyung ten meisi mungkin kalahe mecikang dewe mecikang ati menados wong sujan. Vokalnya juga bagus dan apa tata bahasanya itu ya. Nah, itu udah majasnya tergini. Yang tadi ada mengatakan negak mati pak sepi. Ya. Enggak mentimpa sepi. Iya, berteman sunyi itu maksudnya. Iya, nah, itu maksudnya kan. Tapi saya enggak baca aja, enggak hafal gitu ya. Itu gimana kok bisa terilhami menulis kayak gitu ya?
kok bisa nulis yang begitu, apa ilham awalnya apa, ada kejadian Saya nggak ngerti bahasa ilham. adik bisa nulis gitu ya, kenapa itu? Awalnya Bu Foni saya mau ditanya mau tema apa gitu, kan dikasih pilihan. Terus habis itu kayak dikasih lihat kok elingnya ini bagus gitu, baru tak cari kata-kata yang cocok dalam puisi itu. Iya, wah, luar biasa anak itu loh. Saya ke depan ingin sih ketemu terus bergabung dengan kalian ya, walaupun kita tuh generasi kakek cucu ya, mungkin iya kakek cucu ya. Saya tuh 60 sekian ya, gitu ya. Kan baru umur berapa sih? Kelas 6, 11 ya? Baru 11, 12. 11 kelas 5. Ya, itu. Dalam berbahasa Bali, jujur saya kagum pada kalian berdua. Saya belum lihat si Andrean ya, belum itu. Ntar si Andrean seperti apa, kalau dia musim lagi kan beda gitu ya. Ini ke depan itu punya kesempatan yang bagus untuk yang bahasa Bali ya, karena bahasa Bali semakin susah sekarang. Penutur bahasa Bali makin susah, apalagi untuk MC bahasa Bali kan. MC-nya mahal sekali bahasa Bali. Susah nyari. Iya, betul. Mahal sekali MC bahasa Bali, per tampil itu mahal gitu. Ini kesempatan gitu ya. Tapi perempuan itu sama gitu ya. Nah, lanjut ke Andrean. Ya. Andrean itu Swastiastu. Suksama Rama oleh Gede Andrean Yasa Dinata. Suksama Meme, suksama Bapa, dan surut-surut Meme ngasti tiang, mangde tiang statu nemu kerahayuan, dan pegatan Bapa Musahaya, mangde tiang dan kekirangan. Pitutur memelan Bapa ngentenin, mangde tiang selagma sekolah, mangde netentune ring basa sastra miwah aksara, sane pacang keanggen tiang nyalanin kahuripan. Suksama memelan Bapa, dumugi memelan tang tua, dumugi Bapa kena rahayu, mangde sida nimpalen tiang. Mangde sida nimpalen tiang. Maksudnya agar bisa menemani ya. Rasanya oke bahasa anak-anak itu masih gitu ya. Sederhana aja itu ya. Yang membimbing Andrean siapa untuk puisi? Bu Suci sama Bu Pri. Bu Suci itu mana? Bu Desa Suci bukan? Penyuluh bahasa Bali. Itu sorenya. Saya juga sering mengundang teman-teman penyuluh bahasa Bali untuk datang ke sini untuk baca puisi, tapi belum sampai ke Bu Suci ya. Gitu. Bu Sucinya tinggal di mana? Di Telaga. Oh, tahu kalau Telaga susah ke sini gitu ya. Telaga itu Pak Jimat punya. Iya, Pak Jimat kemarin saya pernah undang ke sini kan. Itu kan kepala SMP Negeri 3 Sumbiu itu ya. Itu yang luar biasa. Kepala sekolah penggerak kan. Ya. Ibu dari Telaga juga. Iya. Oh, itu ya. Saya pernah beberapa kali ke rumahnya. Terima kasih Andrean. Yang tadi itu mungkin ya dari sisi vokal saya tidak menilai, nanti Pak Putu yang menilai. Bagus kan, vokalnya itu bagus sekali gitu kan. Ya, mungkin emosi yang ketika membaca itu yang perlu kalian bertiga ini semua emosi yang kita membaca itu mungkin grogi di studio ya. Bagaimana? Mana harus keluar gini. Ya? Kalau di studio itu kan beda dengan di langsung lapangan dia. Karena di sini kita tidak ada audiens, tidak ada juri. Iya, itu ya. Malah terlalu keras mic-nya, nanti keras gitu. Ya, beda kan. Kalau secara gini dulu pertama kali puisi itu kan secara pemenggalan, secara pengucapan itu. Kalau salah misalnya
Sama seperti misalnya Bengawan Solo, kan ada orang dinyanyikan salah tuh kan. Bengawan Solo, Beda arti ya gini. akan Itu. salah karena kalau orang dia membaca puisi orang lain, bisa ngerti maknanya, bisa boleh menggal tuh salah walaupun bagus arti sekali. jadinya. Ya, Salah penggal. kayak itu dulu. Beda arti. Penggal lalu ngasih penekanan setiap penggalan itu yang mana yang benar. Nah kan gitu. Kalau datar-datar saja mungkin kurang menarik. Jadi mana yang harus bang penekanan dengan benar itu mungkin perlu perhatian dari ibu pembinanya. Iya, ibu pembina ini yang berperan nanti. Jangan juga terlalu meledak, itu juga kurang bagus. Kalau misalnya untuk puisi yang sifatnya terima kasih ibu, terima kasih ibu tadi kan Hampir itu juga Suksma. Suksma. Nah, itu. Kenapa nggak ada Susma Guru? Itu kan Kalau Masih Meme fokus dan ke orang tua dulu. kalau Meme dan ibu sudah pasti itu harus Susma. Tapi kepada guru itu kan Iya. karena guru walaupun bukan ibu kandungnya, tapi itu kan orang tua kedua ya. Iya. Dari Orang tua agama Hindu kedua, kan iya. begitu ya. Iya. Orang kedua setelah pemerintah ya. Nah jadi mungkin perlu nanti diarahkan ke anak-anak itu, bukan kita minta dihormati, Bang Yop. Attitude-nya dari kecil itu hormat ya bapak ibu, guru di Jepang itu salah satu yang mungkin maju itu adalah guru. Iya. Saya ingat begini, lu nonton film Jepang karya Akira Kurosawa, sutradara Jepang hebat nih. Ada filmnya Manda Dayo judulnya. Gini, ketika perang dunia itu menghancurkan Jepang, murid-murid yang dicari pertama guru. Senang dia ketemu gurunya masih hidup. Kesan kali. Dan kalau nggak salah saya pernah baca-baca kan di Jepang itu kan kaisarnya waktu hancur tuh dia bertanya, loh kita masih punya guru. Berapa guru yang hidup itu rasanya? Nah itu dulu. Saya dengar dari guru artinya sejarah apa? saya. Artinya karena begitu guru di Jepang. Iya. Tapi saya yakin guru di Indonesia walaupun terlambat dekat sertifikasi sekitar itu pasti semangatnya ya. Semangatnya mudah-mudahan seperti itu karena semangat guru itu semangat Dewi. Tunjangan lain-lain Ya, semangat Dewi Saraswati sama semangat Ganesha itu pengajar kan. Kalau kita udah sibuk-sibuk jadi guru, tahu-tahu nggak ada orang benar mesti semangat itu tunjangannya. Karma nanti karena yang kita bina kan anak-anak ini yang kelak akan menjadi pemimpin. Jadi orang hebat, mudah-mudahan jadi yang hebat ya. Jadi yang hebat ya. Jangan lupakan guru kalian nih. Nah, guru itu saya tambahkan sedikit ya buat ibu guru ya. Besok kalau kalian udah tamat di hari sekolah, SD, SMP dimanapun, tidak ada bekas guru. Yang ada guru saya waktu SD, guru saya waktu SMP. Jangan bilang bekas guru saya di SD, salah itu. Sama tidak ada bekas orang tua. Jadi perlu diingatkan supaya mereka lupa. Tidak ada bekas orang tua itu. Ya, sekalipun bapak ibu kamu cerai atau gimana, ada bekasnya. Tetap bapak musi A, ibu musi B. Bekas teman ada Pak ya? Bekas teman ada, bekas pacar ada, bekas istri banyak. Iya, itu dah. Ya. Sekarang bagus juga diarahkan sama pembinanya untuk bagaimana mengekspresikan hormat kita pada orang tua kan. Kadang-kadang gini juga, kita kan lupa. Prof. Ya, anaknya acara kita sastra nak main-main, profesor pun. Profesor, doktor, Gede Artawan ini. Semasih. Walaupun matahari terbit dari barat, profesor akan datang di hari Rabu kan. Karena kan masih dari timur tetap datang, ada di barat pun tetap datang. Jadi memang sebenarnya pembinaan itu artinya bukan hanya bagaimana menulis puisi dan baca puisi, bagaimana membina mereka itu mempunyai akhlak bahasa gini kan, moral yang benar tuh lah. Kadang-kadang nak sak orang terima kasih biasa soalnya. Kadang-kadang begitu dekat kita kadang-kadang lupa kita. Begitu jauh marah, wih meme jauh kati, waduh. Agak gini dah. Begitu jauh marah terasa betapa orang tua itu. Mau pak kan langsung dekat, ada nasi, ada kini, ada kuis, langsung gitu. Agak lewat puisi ini juga penyadaran, adik-adik disadarkan. Adik-adik juga bisa mengingatkan temannya yang lupa, mengucapkan terima kasih, 5 ibu. Itu berkat, kamu akan diberkati. Karena saya selalu menyaksikan istri saya melahirkan kayak wakadi. Wih, baru tahu bang. Baru tahu. Berat tahu cok. Padahal ngempu banyak. Apa jadi kan? Hebat makanya. Iya benar. Gitu loh. Misalnya anak-anak yang saya yakin kayak yang terpilih sekarang ini baca puisi, menulis puisi ini bukan sembarangan. Saya punya teman, bapak punya teman. Seorang dokter, jangan dikira dia tidak menulis puisi. Teman saya itu Aris Terepursa
luar saya ya Prof ya. Itu menulis puisi. Sadio menulis puisi. Sibuk dokter ngapain juga nulis puisi. Tapi karena apa? Karena adik-adik mungkin nanti tahu namanya kebutuhan otak kanan otak kiri itu harus seimbang kan. Ada dua. Jadi bukan gini aja nanti, oh saya kan nanti mau saya jadi dokter nggak usah nulis puisi. Enggak, puisi itu menghaluskan jiwanya. Ya, matematika mempertajam logika. Kalau ada logika, ada apa ya, maka tetap itu. Sudah, masih sana lomba dia udah menulis puisi. Enggak, kebiasaan menulis. Jangan berpikir adik-adik, anak-anak apa adik-adik kalau adik-adik kan kakak itu ya biar nggak tua ya. Itu iya. Tua itu adalah usia. Semangat kita di sini kan muda. Jadi menulis itu tidak selamanya langsung bisa bagus. Kakak Satria sampai umur sekian 62 masih belajar nulis, tidak selamanya bagus, lagi berperbaiki. Prof Hartawan untuk menulis satu itu berapa kali diperbaiki. Jadi jangan terlalu gini kita, saya nggak bisa nulis, tak ada. Penyair karir Anwar, namanya penyair besar, kalau adik menekuni tertarik juga dengan sastra bahasa Indonesia itu kan pernah dimuat proses penulisan puisi dia berapa kali coretan ya, diperbaiki lagi sampai menemukan kata yang pas, sampai menemukan bahasa yang sederhana seperti yang adik-adik tadi baca puisinya itu. Tidak mudah itu. Bahasa kasar dulu, apa ya kena nulis. Tulis dulu, nanti baru lihat lagi. Oh ini terlalu banyak kalimatnya. Jadi potong. Ini kok kurang gini dikit, kasih dikit tambahin. Nanti kan pembinanya nggak jadi. Ini bus rame, ini bus panjang, bus sing fokus nih, bus kumumai ke akan apa kan gitu. Jadi ya tujuan penulisan udah ketemu diarahkan. Nanti diarahkan sama pembinanya. Terus kan nulis. Nanti gini. Nah, untuk bisa menulis adik harus juga membaca karya orang lain. Ya nggak bisa misalnya baca puisi, tadi suka baca puisi pasti mudah-mudahan di sekolah ada perpustakaan adanya. Nah, teman-temanmu pada main, kita main juga, tapi sekali ke perpustakaan, jadwalkan seminggu sekali kayak lihat, oh gini orang nulis puisi, gini. Adik, ibu gurunya apa lisan-lisan gini, pasti senang diajak diskusi. Bu punya waktu bu, yuk kita gimana nih bu puisinya, pasti senang dia. Oh ini anak berbakat. Matematika hebat, sastra juga bagus, keren, seimbang dunia ini. Sekolah itu juga punya nama bagus gitu. Ya. Kamu tuh besok kalau udah juara cari sekolah gampang, iya kan? Sertifikat. Ada sertifikatnya itu, ada piagamnya itu. Nah, jadi proses uling cenik begini kan, uling cenik bawa terus diajari sama gurunya. Nah, terima kasih juga kepada bapak dan ibu guru di sekolah, kepala sekolahnya pasti perhatian ya. Perhatian kalau ini kita nih penyair bahasa Bali Kak Wahya. Santosa ya. Ini Kak Wahya namanya ya. Nah, jadi tanpa kepala sekolah kadang-kadang guru-guru yang masih dianggap gini gurunya konden dia. Jadi syukurlah pasti kepala sekolah pada mendukung di sekolahnya. Nah, kita syukur, terima kasih lewat acara Labarong ini. Kita mengatakan bahwa tanpa peran kepala sekolah juga tidak mungkin siswanya bisa dapat juara kan itu dia. Kepala sekolahnya nanti senang, syukur-syukur setelah juara mana hadiah dong masih. Tapi hadiah yang paling bagus apa? Hadiah dari mana? Dari Tuhan. Nah, kalian udah baca puisi yang bagus, dilihat sama Tuhan, senang Tuhan itu. Tuhan tuh suka keindahan loh. Maka orang Bali tuh membuat Banten tuh tidak sekedar gitu, dibuatan Banten yang bagus-bagus karena suka. Kamu membaca puisi bagus, Tuhan senang. Kamu dapat karya yang baik. Nah, kamu hadiah, tapi kamu nggak tahu hadiahnya apa. Suatu kali kamu bertahu ini hadiah dari Tuhan. Kok tiba-tiba kamu apa? Ini bahasa-bahasa Tegal deh. Tapi udah ngerti. Orang nulis puisi cerdas biasanya kan. Asli cerdas. Tidak ngerti sekarang besok. Dia menyampaikan Rikayu Parisudi. Wah, itu kan berbicara puisi itu termasuk perwakilan. Ya. Kan? Ya. Iya. Setuju. Nah itu tuh. Sekarang siapa nih baca puisi? Sebentar, Ibu, saya tanya dulu Ibu. Selingan musik dulu. Iya musik dulu biar gini. Dengan musik dulu. Oke. Kak Dede di sana duduk.
menyama lan pada saling tulungin ngelah sing ngelah payu sing payu lan bareng pada isinin sukseman sampat lidine kewah yang lakar ngelungin yen iya suba pada rumah ket mai ket dadi abesik gitu kena igrantan lakar menyama kewala sangat melenan kena nyamane itu daya nakih pang iya solah ne menang pedidi mula anyu heyai jang tu sing ada ane patuh rupane patuh gedene apa buin patuh isine cerita jubak gerantan bunyine gede-gede tu sing ragatang apa ento mula solah nia ijupak anok nelang pedidian nampak lakar ngepukin rahayu igrantang alat bagus kesatria utama solahne satengan nutin jarma niki cerita sesuluh hemanyama apang sida kaki solane igantang nemu rahayu jupak teken rantang jelek teken melah jupak teken rantang jelek teken melah anyu heyai jeng tu sing ada ane patuh rupane patuh gedene apa buin patuh isine itu indah yang cerita jubak gerantan bunyine gede-gede tu sing ragatang apa ento mula solah nia ijupak anok nelang pedidian nam pedang anis super
Halo, selamat malam semuanya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Rosa. Oke, sama-sama kita doain mudah-mudahan tahun depan ada lagi konsernya, oke? Tribute to Rosa. Raja Bala makin keceritaan, juru boros ne aget man kurana, tusing nyelapang mengintip dari Mesiram, selendang ke Pelaibang dari payung ke Ken Sulasi parab dadarine, jegegnya lolet putih gading nenten kesanding, mula je aget Raja Pala dadi juru boros, sing man meboros dari payu ke jos. Raja Pala nejani nyawang dadari, nanging yen ada putra adiri, Ken Sulasi berjanji pocang mewali, Raja Pala nerima pengidih Ken Sulasi, ane penting dari aja kemesanding. Ken Sulasi parab dadarine, jegegnya lolet putih gading nenten kesanding, mula je aget Raja Pala dadi juru boros, sing man meboros dari payu ke jos. Raja Pala nejani nyawang dadari, nanging yen ada putra adiri, Ken Sulasi berjanji pocang mewali, Raja Pala nerima pengidih Ken Sulasi, ane penting dari aja kemesanding. Yuk gabung dengan kita. Ayo Abang. ramaikan dan
Dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda. Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. .2 FM Radio Barong masih bersama kamu di sore hari ini dalam Gita Sastra edisi ke-41. Setelah tadi 3 orang juara, semuanya tidak ada yang sekedar juari tapi juara ya sekali lagi ya. Ada Abi, ada Lala, dan ada Andrian. Itu telah membacakan puisi dan telah menyampaikan bagaimana puisi itu diceritakan, ditulis ya. Dan juga tadi telah diinginkan oleh Pak Satria Kusuma. Berikut saya mohon bantuan Ibu Pembina ini ya. Mulai dengan Bu Priyo, Bu Puspa ya. Oke, Bu Puspa ya. Bu Puspa dari SD Negeri 3 Menyali. SD 2. Iya. Yang ini 3 ya? 3 juga, 1. 3 nya sana. Salah ya. Mohon maaf Pak Satria Barong ya. Gitu ya. Ibu Puspa, bisa enggak Ibu ceritakan bagaimana saat pemilihan dan pembinaan siswa itu sampai juara ya? Itu berarti ibunya yang luar biasa. Ya. Gitu. Silakan Bu. Sebelum Tiang jawab, boleh Tiang menyampaikan salam? Boleh. Pada teman-teman bersama boleh ya. Gitu. Terima kasih nih Pak Fajar. Pertama Tiang mau mengucapkan salam, terima kasih banyak kepada Ibu Pengawas, Ibu Korwil Tiang, Kecamatan Sawan, Ibu Desa Putu Parwati Santi, kemudian Bapak Nenah Sudiarte sebagai Ketua K3S Kecamatan Sawan, dan Kepala Sekolah SD 2 Menyali, Pak Gatot Sardine yang sangat Tiang hormati, beserta staf Dewan Guru dan staf pegawai SD Negeri 2 Menyali yang begitu saya banggakan, dan mungkin saja anak-anak siswa juga ya di SD 2 Menyali sekarang lagi mendengarkan Radio Barong. Selamat sore, tetap semangat untuk kalian semua. Baiklah, di sini saya akan menjawab singkat saja. Kiat-kiat apa yang saya lakukan? Panjang-panjangnya juga banyak ya. Apa? Kiat-kiat yang saya lakukan selama menyeleksi dan menemukan pada akhirnya tertaut kepada CM. Itu awalnya Tiang ngambil dari 155 siswa yang ada di SD 2 Menyali. Itu Tiang lihat dulu Bapak. Tiang benar-benar belajar untuk bagaimana memahami ini karakter, karena setiap anak kan punya karakter berbeda-beda. Ini talenta apa yang bisa Tiang miliki? Karena kebetulan kan Tiang juga masuk di setiap kelas. Nah, di saat Tiang melakukan yang namanya pembelajaran, di situ Tiang melihat Pak. Di situ Tiang melihat, oh ini cocoknya anak si A, talentanya apa nih? Anak si B, talentanya apa nih? Hingga akhirnya pas waktu itu di Mahima, kebetulan Tiang ambil beberapa anak untuk ikut lomba puisi juga. Kebetulan si Ebi juga ikut di situ. Tiang ambil dari sekian finalis ya. Tiang ambil, ternyata Ebi yang paling cocok. Kemudian Tiang adu lah intinya kan, adu di situ. Akhirnya dia mendapatkan harapan, juara harapan. Sangat bersyukur sekali. Kemudian setelah di Mahima Tiang tidak berhenti di situ. Tiang gali lagi, Ebi kamu harus semangat. Karena prinsip Tiang itu gini Pak, juara itu yang kesekian Pak. Di belakang lah. Yang penting anak-anak Tiang berani tampil dulu. Terlepas dia dapat juara atau enggak. Yang penting mental. Juari dulu. Iya. Kental lulus. Iya. Kemudian,
pas ada surat kembali untuk mengikuti lomba tentang puisi Bali Anyar ini. Saya sebagai sebagai pendidik tuh excited banget. Saya mikir, aduh ini harus bisa nih gitu. Saya ambil lagi, saya tidak hanya istilahnya melihat Ebi aja, yang ambil lagi finalis yang lain 5 orang. Kemudian oke, coba saya kasih mereka kertas satu-satu. Karena kan di situ kategorinya kan ngerite lan wacen puisi Bali Anyar. Kemudian ya sudah, coba kalian tulis puisi sederhana saja. Tulis dulu. Mereka tulis, Bu gimana ya Bu? Ya pokoknya tulis dulu deh. Karena dari coretan tulisan itu, dia memiliki keyakinan bahwa bisa kok anak ini istilahnya, walaupun di saat gempuran Bu ya, karena kan bahasa Bali itu lumayan sulit Pak ya. Tidak sulit sebenarnya tidak sulit, tapi kan zaman yang sekarang Bapak, zaman yang sekarang melihat anak-anak itu kayaknya kok lebih gimana ya, lebih menggunakan bahasa yang bukan bahasa Bali ya Pak. Itu yang tiang lihat. Padahal sekolah tiang kan di desa Ibu. Yang tiang lihat itu mereka lebih menggunakan bahasa Indonesia, bahasa slang begitulah, bahasa gaul begitu. Seperti itu. Makanya disitulah tiang, mungkin ini sedikit sumbangsi tiang ya Pak ya, untuk melestarikan, walaupun background tiang sebagai bahasa Inggris, tapi tiang tidak pernah lupa yang namanya bahasa ibu. Tiang tidak pernah lupa dengan itu. Makanya di sekolah benar-benar tiang menggunakan 3 bahasa Ibu, Bapak. Yang menggunakan 3 bahasa untuk ngobrol sama mereka, komunikasi, sehingga mereka tidak lupa sama sekali sama bahasa Bali. Karena itu yang tiang lihat. Makanya setelah ada lomba ini, saya benar-benar dari hati saya yang paling dalam itu, saya benar-benar sangat senang sekali. Karena dengan ini bisa melestarikan gitu loh. Karena benar-benar sudah turun sekali Pak. Iya, kalau dibandingkan dengan saya, apalagi saya itu di zaman saya SD SMP itu masih berbahasa Balinya bagus sekali, komunikasi kita ya kan. Kalau sekarang komunikasi banyak nenek yang ngomong sama cucunya pakai guide. Duduk, dia tidak duduk tapi jawab apa gitu kan. Gitu Nike yang sangat miris sekali. Makanya ini salah satu wadah yang lumayan buat tiang Nike luar biasa sekali untuk bisa membangkitkan. Makanya tiang kalau Ibu bisa datang ke bisa mengantar anaknya atau ini datang ke seni digital sastra, jangan setiap Jumat, sebulan sekali setiap Jumat itu kita sediakan nanti ruangan untuk ruang khusus untuk baca puisi ya, itu masih bahasa Bali ya, bagus itu. Saya mengundang Ibu nanti setiap ya, jangan kalau seminggu sekali terlalu jauh Ibu, sebulan sekali ya. Siapapun Ibu samain, sebulan sekali kita datang. Nanti ada Pak Wahya, ada Prof, ada Dede, ada Pak Edi Arudi yang hari ini berhalangan, kemudian ada Pak Katria yang baru keluar itu beliau membimbing kita. Paling sedikit dalam puisi dulu, kalau dalam berbahasa ya belum lah, karena kita juga di sini komunikasi kita begitu. Tapi saya di rumah komunikasi saya bahasa Bali. Gitu. Makanya dengan adanya lomba itu, Ebi benar-benar karena dia yang istilahnya dari 5 orang itu yang lihat Ebi memang lebih istilahnya capable untuk yang ajak ikut lomba. Ini berapa kali Pak konsultasi sama Tiang? Bi, ini kurang cocok nih. Tiang benar-benar tidak bantu Bapak. Oh gitu. Jadi kelihatan kalau kalimatnya itu. Iya. Tiang bilang sama Ebi, kamu curahkan apa yang ada di isi hati kamu, imajinasikan apa yang kamu dapat dari ibu kamu. Kasih sayang apa yang kamu. Akhirnya dia curahkan. Di festival itu, di lomba itu memang temanya orang tua. Enggak, jangan Kerti sih Pak. Ujinya Jangan Kerti, sorry. Berarti pengabdian seorang pengabdian manusia. Makanya di situ berapa kali tuh Tiang berikan, baru setelah fix semuanya sudah ya Tiang anggap Pak ya, Tiang kan masih belajar juga. Tiang anggap oke ya sederhana, kita coba latihan intonasinya gini. Karena Ebi sebenarnya dia sudah ada jiwa seni Bapak, karena dia ikut sangkar juga, dia bisa nari, bisa pemanyolan, teater juga. Emang luar biasa ini anak.
Jadi sebenarnya orang luar biasa. Ya, sebenarnya bukan tiang yang luar biasa lah Pak. Tapi emang Ebinya yang sudah. Ibu yang menemukan Valentine kan begitu. Gitu kan. Akhirnya apa? Dia hanya mengasah sedikit saja Bapak. Mengasah sedikit, hanya sedikit. Karena dia sudah punya seni yang ada dalam dirinya, lebih gampang aja gitu mengarahkan. Ini saya aja cuma bisa ngewakilin satu. Coba bisa lebih mungkin ya yang ambil lagi anak-anak yang lain gitu. Jadi gitu aja. Makanya benar-benar sangat luar biasa sekali. Yang benar-benar kaget. Juara 1 sekabupaten Buleleng loh Pak. Iya. Luar biasa. Luar biasa, benar-benar. Ya bersyukur ya kehadapan di desanya Widiwase. Dalam artian tidak sia-sia ya kita belajar. Tidak ada sesuatu yang sia-sia kan. Segalanya gitu, pasti ada hikmah yang diikuti. Tapi ini samping hikmah itu hal yang luar biasa. Oke, itu tadi Ibu Puspa yang telah menyampaikan bagaimana yang menemukan yang juari dan juara. Istilah saya itu juari dan juara itu ya. Sebelum lanjut, gimana Pak Wahya, siap dengan puisi dulu? Ya silakan. Bahasa Bali kita lihat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan satu buah puisi yang saya ada ini, yaitu dengan judul Mulat Sarira. Mulat Sarira. Mulat Sarira. Yeneng nyujuh pejalan rasa, apang side ngeresepang pejalan galah. Di kapan rasa nekedang sung, di kapan galah nekedang puyung. Dije sujatene alih rasa sepi, dije sujatene alih galah isun. Yeneng nyujuh pejalan rasa, apang side ngeresepang pejalan galah. Di kapan rasa nekedang sedih, di kapan galah nekedang pedih. Yening mulat sarira, pang side ngeresepang rasa ne memanjakin galah. Pang side ngeresepang galah ne medilarin rasa. Dah. Bisa pinjam naskahnya. Ya, itu. Ini biasanya puisinya waya-waya. Ya, anak-anak, cucu-cucu. Saya bilang adik-adik terlalu tua saya. Itu ya. Itu tadi satu saat kalau menulis puisi kesulitan dalam berbahasa, hubungi beliau ya. Itu hubungi beliau penyuluh bahasa Bali sebenarnya kan. Penyuluh bahasa Bali itu di desa apa Sawan dia itu barusan Pak Wahya tuh membaca Yeneng nyujuh pejalan rasa. Kalau kita mau mencari apa namanya perjalanan rasa itu ya maksud. Nah itu karena beliau adalah peraih Gerib Maurib ya. Peraih itu lagi satu kok belum Pak? Bisa dipakai. Biar adil nah gitu dong. Ya saya nggak kebagian malah. Ya itu. Di kapan rasa nekedang subuh? Itu kapan kita bisa menyampaikan kekosongan, kesunyian, rasa sunyi itu rasanya begitu ya? Ya itu maaf kalau salah saya mengapresiasi itu ya. Dije sujatine alih rasa sepi. Di mana kita mencari kesepian? Kamu dengar langsung gitu ya. Di sini tempatnya sepi ya. Itu bukan di mana-mana ya. Kan sebab di sekarang ini banyak rame orang tapi dalam sepi. Kita kumpul begini tanpa komunikasi mengejangi sang HP. Iya Pak ya? Iya. Baik, Pak Spiar Radio Barong itu tadi ya saya sedikit ulas tentang puisi beliau Wahya Santosa dalam Mulat Sarira ya. Lanjut sekarang Bu Pri. Bagaimana Ibu menemukan si Andrean ini ya, dan yaknya itu melambangkan sehingga pokoknya bagus. Memang sih kayak tadi emosinya belum karena grogi aja berhadapan dengan saya. Kok ada orang kulitnya putih rambutnya iya iya silakan Bu itu ya. Iya terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja ya untuk mempersingkat waktu.
Awalnya pembina bahasa Balinya itu. Ibu ada lomba begini, kira-kira siswanya siapa yang punya potensi bisa diikutkan. Karena saya itu walaupun walinya sekaligus pembinanya di sekolah, karena saya itu tahu semua siswa kita masuk, walaupun wali saya selaku wali kelas 6 masuk semua kelas, karena bukan wali saja, pegang ekstra juga, saya kebetulan pegang ekstra tadi. Jadi kita tahu kebetulan anaknya juga pintar nari gitu. Bagian seni dia itu memang jagonya di sekolah gitu. Dia punya sampai punya beberapa tapel di koleksi di rumahnya sendiri yang bisa dia tarikan. Punya kayak museum di rumahnya. Itu dia saking cintanya dia sama seni. Gitu. Dan itu bakatnya lagi kidung dia memang ini. Makanya karena ini berhubungan dengan bahasa Bali terus puisi, saya tidak memilih yang lain. Memang langsung karena udah tahu dari kelas rendah kita sudah tahu memang anak ini punya potensi yang memang di seni memang. Berarti mohon maaf saja, berarti lah sebenarnya Andrean punya satu kidung nggak untuk disampaikan? Ada, tapi nggak hafal. Nggak hafal, tapi coba ada dikorek dulu. Ada di sini. Kak Chandra tolong kasih kertas yang dikorek dulu. Di bawah tuh ada, di bawah. Ya, kalau boleh. Ya. Makanya setiap purnama kalau ada kesempatan dia kasih dulu gitu. Sebab lagi sekarang kan kita harus melibatkan siswa, bukan guru kan itu. Apalagi bahasa Bali. Memang kalau ngomongin bahasa Bali itu sedih sekali, Pak. Kenapa? Coba ke kelas 1, ngomongnya sama temannya sudah bukan bahasa Bali. Bahasa ibunya dia itu bahasa Indonesia. Yang paling sedih saya tuh minta orang tuanya bahasa Inggris, anaknya bahasa Inggris, dia itu dipakai bahasa ibu. Itu yang bikin miris sekali kita sebagai guru. Bagaimana kita menanamkan merubah itu dari bahasa Inggris. Bagaimana dia komunikasi dengan keluarga yang lain? Neneknya kan belum bisa. Nah itu dah. Masa mau makan harus bawa guide, mau ke belakang bawa guide. Di sekolah kan susah beradaptasi. Walaupun itu memang bahasa internasional kan. Nah itu. Kita tinggalnya bukan di lokal, di lokal. Kita ya janganlah sampai itu punah itu. Karena kita sebagai guru memang perjuangan kita kalau sudah bahasa ibunya bahasa Indonesia, memasukkan bahasa Bali itu memang agak kesulitan. Makanya ini Andrean ini astungkara, Pak. Apapun lombanya selalu juara. Bukan di bidang seni saja. Akademis juga. Iya, gitu. Itu calon. Iya, ini makanya sebenarnya bukan gurunya yang hebat. Kita cuma dia punya inner circle kan? Iya. Memang dari dalam anaknya itu sudah kita cuma menemukan aja, mengasah gitu saja. Kita pilih dia, dia punya potensi yang bagus untuk kita kembangkan. Kita kasih wadah, itu aja dah. Dia udah mampu. Sekarang gampang sekali, apapun gampang. Dan lebih disiplin dia. Lebih disiplin waktu belajar. Dia bisa membagi waktu dia. Lebih disiplin dia. Membagi waktu belajar sama lumayan beda lah. Kita bisa lihat itu dari kelas rendah kita sudah lihat. Gitu. Jadinya saya tuh nggak menemukan masalah kalau membina dia, nggak pernah. Justru dia yang saya ikutkan untuk membantu saya membina adik-adiknya gitu. Teman sebaya. Iya, itu dia teman sebaya. Gitu. Iya, gitu. Ya. Bagus tuh ya. Pelajar itu akan jadi pelajar memimpin. Iya, langsung jadi pelajar pemimpin. Itu dan kan. jiwa pemimpin ada. Jiwa pemimpin ada. Kita ambil contoh, maaf contohnya agak jauh ya. Ketua DPRD sekarang tuh ya, siapa namanya? Ngurah Hari itu. Dari SMP dia udah kelihatan memimpin. Dia tuh di SMA itu punya grup tembakau. Dia pemimpin, bisa ngajak orang ke sana sini. Sekarang ketua DPR katanya. Saya malah tidak pernah ketemu setelah itu karena dia ketemunya di SMP gitu. Luar biasa. Ya, pasti dari kecilnya udah. Satu lagi Bu, saya tanggapi tentang bahasa Inggris tadi ya.
Jadi itu ada bahasa Inggris dipakai bahasa itu. Kita punya teman yang anaknya disekolahkan oleh orang asing sampai dari TK sampai perguruan tinggi, 2 orang itu. Di rumahnya memang komunikasi dengan ibu bahasa Inggris, tapi ketika ada tamu dia menyapa dengan bahasa Bali, bukan bahasa Indonesia, gitu kan? Bahasa Bali dia menyapa. Swastiastu Bapak, Rara Siri, Sapunapi, dia begitu. Makanya saya kagum sekali ketika anak-anak anak-anak stan di Tangerang, di Jakarta itu datang ke sana, dia dengan bahasa Bali. Kita dengan dia ngomong temannya di sana memang Luboa, tapi ketika ada orang lain bahasa Bali. Komunikasi, maka lihat itu anak-anak stan itu yang tamatan SMA 1 Singaraja, tamat di mana-mana, yang dari Bali sekolah di sana itu dia bahasa Bali. Nah, hal seperti itu yang perlu kita pertahankan. Dan di sini di kita sastra ini, kita kan sastranya bukan bahasa sastra Bali saja, bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi saya pribadi dan saya penyiar di sini mengundang ibu-ibu dengan anak-anaknya sebulan sekali. Nanti ibu bisa catat nomor telepon saya dan kita sampai tukar nomor telepon biar gampang komunikasi. Kapan ibu bisa? Sebab kalau mendadak kan tidak mungkin. Persiapan kalau ya itu tolong itu ya. Apa ibu ada tambahan untuk anak ibu, karena walaupun anak tapi kan ibu pembina juga di sekolah itu walaupun tidak mau. Silakan ibu. Baik, terima kasih. Kalau saya sih karena orang tua ya Pak, saya melihat anak saya itu punya bakatnya sebenarnya bukan di puisi, karena dari kecil tuh dia suka bercerita sendiri. Kalau kakaknya jiwa seninya sudah saya bisa lihat. Kalau si adik suka mendongeng dia. Kemudian sempat sama pembinanya konsultasi kalau nanti ada acara tertentu berkaitan dengan dongeng, boleh dong dibina anak, kan sebagai cari bibit gitu ya, sebagai generasi berikutnya, karena kakak-kakak kelasnya kan sudah mau kelas 6, bulan dia kelas 4. Kalau saya lihat kok ini pembinanya, dia bukan justru ke dongeng, ini suaranya sudah agak sedikit bulat ini. Tak ajak ke puisi ya, Mahima dari kelas 4. Coba di Mahima waktu kelas 4 itu diajak latihan, Mbak, ketemu nih suaranya, kita ikut lomba Mahima. Dan si anak mau, kebetulan si anak ketika dilatih sekali kok cepet nih nangkep gitu. Mudah jadinya pembinanya membina, melatih, tapi tidak si Lala aja, tapi banyak. Tapi hasil seleksi si Lala masuk. Ikut Mahima tahun kelas 4, dapat berbakat 81 dari 10 berbakat yang di tahun lalu, 10 berbakat yang diambil. Karena mulai dari sana dah dia mulai jatuh cinta dengan puisi. Ikut ajang pusaka, pusat ajang talenta bakat dan seni, dapat juara 2. Kebetulan jurinya juga Pak Edi. Dan ini yang kelas 5 kan ada FAD, Forum Anak Daerah, yang dicari cuma 3 tapi dia urutan ke-4 gitu. Terus dia tidak berhenti sampai di sana. Setiap setiap materi dikasih sama pembinanya, karena saya menyaksikan secara langsung Pak dan terus mendampingi perkembangannya si Lala, jadi saya tahu di mana lemahnya. Kadang di sekolah dibina oleh Ibu Foni, nanti di rumah saya melihat kurangnya di mana gitu. Dan dia juga orangnya tidak pantang menyerah, kadang di kamar mandi gitu, kadang Mak aku kurang nih di bagian mana. Nah kebetulan di Staham Pukuturan juga ikut, FAD juga ikut, Mahima juga ikut. Mahima juga sama Ibu dapat di berbakat ya. Nah, kemarin sih berbakat namanya 5 berbakat gitu. Cuman yang di pusaka yang kedua dapat juara 1 juga dia. Nah, dan Riptenya ini kebetulan dihubungi dinasnya, estetika nggak ngirim ini karena mendadak. Udah kita kirim Lala dengan beberapa seleksi yang masuk si Lala itu, dengan ditanya Lala tuh sukanya apa, ditanya dulu, diwawancarai dulu. Nanti karena ini berkaitan dengan bahasa Bali, setidaknya si anak nyaman dengan bahasanya sendiri. Kemudian diperbaiki bahasanya, latihan dalam waktu sehari Pak.
hanya sehari latihan vokalnya, pagi sampai siang di sekolah, pulang sekolah Tiang mendampingi sampai malam, sudah itu selesai. Besok paginya di briefing lagi sebentar, baru menemukan hasil gitu. Jadi saya lihat sih memang bakat mungkin dari anak sendiri yang suka, kan berawal dari suka dulu Pak. Jadi kalau sudah si anak suka, kemudian dapat chemistry-nya, pembinanya ya, tapi pembinanya luar biasa memang. Jadi dia tahu dari sekian anak yang diseleksi tanpa dia membina dari segi suara, dia sudah tahu bahwa oh ini anaknya lebih cocoknya di sini daripada mendongeng gitu. Kemarin ditantang sama pembinanya, nanti suatu waktu mendongeng ya, biar nggak fokus ke puisi gitu. Ya si Lalonya sih ya suka, karena dia memang awalnya suka bercerita gitu. Jadi seperti itu sih pengalamannya Pak, karena Tiang yang mendampingi dia, walaupun tidak membina langsung gitu. Jadi kalau mendongeng kenal dengan Wanda? Juri yang kemarin juang perempuan itu Wanda? Tahu. Iya, Wanda Putri Pradantina. Juri ketiga. Iya, dia guru matematika yang dongeng pakai boneka itu di YouTube. Iya, dongeng pakai boneka itu. Dia juri guru matematika di SMP ketiga. Itu nanti kan gampang komunikasi itu. Anaknya apa? Gini sekali dia, tidak pelit dong dengan ibu gitu ya. Terima kasih Ibu udah menyampaikan itu bagaimana menggunakan itu ini ya. Lalu Pak ya bisa pakai. Kita lagi dulu kita bisa pakai. Ya. Sekaulu sina pasti angine bareng melahang yening pas beten punyan kayune ritat kalesa sehekase tebus bare rasa jagate Makardi dan utuka telah bahe surut Yening emasan hujan sampuna ngelali emak tepayung Yang ngerau sang jagat emangkin Sambing rasa yang piko beting Sambian taler ngerasa yang pake wahe Ulian ulagu mata gumite Neng rana yang piko bete mangkin Ngireng abdi yang mang degelis megingsir Ngiring sareng asami Ngregepang pengerap sejiwa Sampona Grasa grusunya Gang sarang tindak kuangan daya Kobat niki pasti gelis sematilah Wirengan pemerintah Manut lan percaya ring pemerintah Sabar Go
yang sareng sinamnya mirengang baos pemerintah. Jagat emangkin sambing rasa yang piko beting sambian taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulah gumata gumite neng rana yang piko bate mangkin ngapti yang manggegelis megingsir ngiring sareng asami ngregepang pengerak sejiwa sampona grasa grusnya dan sarang tindak kuangan daya kobat niki pasti gale sematilah wirengan pemerintah manut lan percaya ring pemerintah kobat puniki pasti matilah yen ide dan entit yang sareng sinamnya mirengang baos pemerintah. Tua muda cinta Labaro hidupnya di mana-mana. Semua orang pasti menggenangnya. Hiburan kita Radio Labaro. Permasalahan sampah adalah masalah kita bersama. Semua warga berperan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangganya masing-masing. Hal ini menjadi perhatian Gubernur Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, mencakup aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pergub ini diperkuat oleh Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/P/HK/2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa atau kelurahan dan desa adat. Mari kelola sampah rumah tangga dengan cara kurangi penggunaan barang kemasan dan beralih ke barang yang mudah didaur ulang. Hindari penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah kemudian olah sampah yang mudah terurai. Menyiapkan tempat penampung residu sampah dan setorkan sampah yang tidak mudah terurai secara alami ke bank sampah. Pengelolaan sampah ini dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan desa adat dan atau desa atau kelurahan. Mari bersama-sama hidup bersih skala niskala, mewujudkan Bali Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Iklan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
cinta Lebaron didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Lebaron. Kira-kira yang bakal jadi gubernur Bali nanti siapa ya, Dek? Halah, nggak usah terlalu jauh mikirin siapa yang nanti bakal jadi gubernur Bali. Kamu sebagai warga Bali udah terdaftar dalam daftar pemilih pilkada belum? Sepertinya sudah sih, Dek. Kan aku kemarin sudah terdaftar di pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh iya, dengar-dengar pilkada serentak tahun ini diundur ya, Dek? Mimi, siapa tuh yang nyebarin berita hoaks? Kita tuh harus cerdas dalam menerima berita. Jangan asal percaya sama berita yang gak jelas sumbernya. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Pastikan petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih sudah mendatangi rumah Anda untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi pada KTP dan kartu keluarga Anda. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pantau setiap tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan. Jika terdapat berita yang belum jelas sumbernya, jangan dipercaya dan jangan disebarluaskan. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024, Rabu 27 November 2024. Pilihanmu sangat berharga untuk Bali tercinta. Hey selamat kembali, lihat mangkir sarang sambil berbahasa depan Bali, memilih dengan nurani, kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli, kita semua menjaga Bali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Jumat jam 4 sore. Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Satu FM Radio Barong Singaraja masih bersama kamu di sore hari ini dalam acara Kita Sastra edisi ke-41. Dari tadi kita udah mendengarkan sang juara ya. Mereka juara bertiga ini adalah juara, satu lagi memang yang berhalangan hadir ya, adalah juara dari Festival Tunas Bahasa Ibu yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng yang sudah berlangsung. Di sini ada Ebi Yoga, Akila Naila dan Andrian. Tiga-tiganya ini juara gitu ya. Ya, juara baca puisi bahasa Bali. Ya, baca puisi bahasa Bali anyar gitu ya. Sebelum nanti waktu berakhir ya, saya minta ini dulu si Andrian ya. Cucu Andrian. Andrian bisa menghitung apa? Silahkan lihat. Ya, silahkan. Ya. Swastiastu. Swastiastu. Ning wana
kadang labu kertika panadengin sari angaya tangguli ketur angring-ring ngejangge luar biasa. Luar biasa itu ke depan bukan lebih Abi pasti bisa ya. Cuman waktunya Anda satuin lagi nanti ya bulan depan Abi kan hidupnya. Oke, Lala mau baca puisi lagi? Oke, silakan. Puisi apa? Boleh bahasa Indonesia. Boleh. Karyanya guru sendiri. Boleh. Dengan siapa? Bacakan gitu. Titi mangsanya kan. Puisinya judul apa, penulisnya siapa, kan? Manusia, karya Igede Indra Supriyadi. Kenapa harus tegar? Kenapa tak boleh menangis? Kenapa jangan mengeluh? Kenapa harus kuat? Aku bukan pohon, aku bukan binatang, aku bukan batu, aku bukan dewa. Aku lemah, menangis, mengeluh, dan rentan. Tetapi cukup kuat untuk katakan, aku manusia. Aku manusia. Saya tidak bisa menilai lagi karena udah bagus itu ya. Tidak perlu dikoreksi, udah bagus itu ya. Sayangnya Kak Putu Satria itu tuh keluar beliau merokok ya. Monitor kontrolnya. Iya, betul itu ya. Itu dia nanti akan ini kan. Lagi satu sih. Abi, silakan. Apa judul puisinya? Derai-derai cemara. Derai-derai cemara. Oh gitu. Terus kan penciptanya siapa? Khairil Anwar. Oh silakan. Ya. Derai-derai cemara, karya Khairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita
Menyerah. Derai Cemara. Khairil Anwar ya. Kalau mendengarkan sih kisah ini kayaknya Khairil itu sudah dalam keadaan yang akan tahu dirinya akan berpulang ya gitu ya. Tapi saya tidak berani mengapresiasi karena beliau terlalu jauh dari saya itu. Apalagi saya juga kenal saja beliau hanya dengan aku ya, ketika saya masih SMA, SMP ya. Aku kalau masih waktuku tidak juga kau. Tidak juga sudah saya diajarkan merilis ketika dulu Radio Barong melaksanakan lomba baca puisi se-Bali. Itu ada Tan Yoi yang datang ketika itu ya. Tan Yoi, kemudian Paul Samargantang, siapa lagi saya lupa itu yang hadir ke studio waktu itu. Masih di Ahmadiyah ya. Itu luar biasa ya. Baik, itu tadi ibu-ibu terima kasih ya, dan Ibu Pak Waya terima kasih, juga ada cucu-cucu ya cucu saya itu ya, ada Abi, ada Andrian, ada Lala. Tetap semangat, tetap berkarya seperti apa pesan Kak Putu Satria tadi ya. Dimanapun kamu jangan lupakan menulis. Mungkin baru sepotong kamu nulis, besok bisa ada inspirasi lanjut lagi karena penulis biasanya begitu. Apalagi sekarang ada HP kan, gampang loh, tek disimpan, nanti besok buka lagi baca gitu. Pada zaman saya itu masih coret-coret. Tadi kan sampaikan Khairil Anwar sampai coret-coret banyak itu kan. Itu akan susun mungkin besok diperbaiki kalimat yang tidak cocok karena tujuannya kemarin maunya ke barat, tapi sekarang setelah ada inspirasi menjadi ke selatan kan bisa dibelokkan. Itu dalam penulisan. Saya sih tidak ini dalam puisi karena karya-karya puisi saya tidak ada yang dibukukan gitu. Artinya dalam hal ini pengakuan saya belum dibanding beliau sudah punya pengakuan penghargaan dari Grip Aurip ya. Nah, itu penulisan bahasa Bali puisi Bali Anyar ya. Itu yang terkenal dapat berapa 100 ya? 100 eksemplar 100 yang dicetak itu. Kalau nulis bahasa Bali silahkan hubungi beliau atau hubungi kami di studio kami ya. Oke. Itu aja, semoga ke depan kita masih bisa jumpa ya. Itu Stungkare, kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Apakah kamu nanti setelah SMP kelas 6 kamu ya? SMP ini masih kelas 5 kelas 6 nanti kan ibu masih bisa mengizinkan anaknya atau mengantarkan anaknya ke sini, dan kami melaksanakan ini setiap hari Jumat. Tapi kalau saya mengundang ibu-ibu tiap hari Jumat, rasanya terlalu ini kan. Karena kalau sebulan sekali ya mungkin kita pilih-pilih ada berapa teman anak kuliah, anak mahasiswa, SMA, SD yang makan biar ada gitu ya ke depan, karena ini berlangsung terus. Kita baru pada episode ke-41 sekarang, tidak berhenti di 41 saja gitu kan. Nanti mungkin akan menjadi 41 tahun gitu kan. Itu kalau bisa 41 tahun saya sudah meninggi di Raut Tendung. Ya lagi 40 tahun itu tidak mungkin ya. Itu ya, kemungkinan sih ada tapi rasanya susah sekali. Ya. Oke, Pan setia Radio Barong dimanapun saat sedang berada. Terima kasih atas semua atensi Anda dan Ibu dari SD 3 Bengkel, SD 3 Banjar Jawa, SD 2 Menyali yang hadir di sore hari ini telah mengisi acara kami Gita Sastra 41. Saya tim kreatif Radio Barong terdiri atas Edi Arudi, Prof. Artawan, Dede Mintaraga, Satria Kusuma, kemudian Wahya Santosa, Chandra, dan juga Bunda Putri Swastri Koster. Ucapkan terima kasih untuk jumpa lagi di kesempatan. Terima kasih, selamat sore. Santi, 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 Om.